Pak Pak Andi Mulia, Andi. Pak Andi, gimana kabar ya Pak Andi? Ini udah dahsyat teman saya nih. Ah, Shalom. ya kita Shalom. Tuhan berkati. salam salam. Amin. Mm. Mana Pak Buyung? Mana Pak Buyung? Pak Buyung ini lagi Gak tahu. saya suruh masuk lagi nih. Ini tadi tiba-tiba dia keluar, Pak. Sebentar. Tadi nggak ada suaranya, audionya. Itu teman saya waktu di GB Marsaron tuh. Itu justru pendeta yang saya dulu. Dia gereja di Depok dulu dia. Ya memang rumahnya Depok. Dulu di gerejanya di Depok, sasaran saya itu dia. Salah satu pendeta sasaran saya. Itu termasuk Pak Andi Muhammadin juga loh. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Apa kabarnya teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Pasti baik ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Ismail, bagaimana dia perjalanannya mengikuti Tuhan Yesus dan akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jamah dia untuk akhirnya menginjil ya. Dan akhirnya dia menjadi pendeta. Luar biasa. Nanti kita dengarlah. Buat teman-teman, saudara-saudara, jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe, share linknya ya. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dengan men-share. Saya juga berdoa biar terus jadi berkat. Gitu. Gunakan tombol subscribe itu, share, biar share ke Facebook, ke media sosial kalian lah, ke grup WhatsApp, biar ini terus menjadi berkat dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Baik, sebelum saya kirim link, baik teman-teman, sebelum saya lupa saya kirim link dulu. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung bersama kita di sini bersama Pak Ismail, monggo, puji Tuhan. Kita akan tanya-tanya tentang bagaimana Pak Ismail akhirnya terima Tuhan Yesus ya. Oke, Pak Ismail. Pak Ismail ini berarti udah lama ya dibaptis ya di. Ya, kira-kira sekitar tahun 75-an. Ya, 75. Puji Tuhan. Tapi dibaptis mau menikah, tapi mempelajari kebenaran itu sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini, dan akhirnya Pak Ismail ini juga pendeta ya ininya ya. Ya, terakhir saya setelah itu tahun 85 saya sekolah Alkitab, dan setelah itu saya mengembalakan, dan 10 tahun terakhir saya sudah serahkan pada anak saya. Saya kemudian melanjutkan sekolah lagi dengan S2, dan sekarang ini sedang menyelesaikan disertasi S3. Oh, sekarang lagi ini S3-nya, doktoralnya ya? Iya, Pak. Di hari tua baru sempat, Pak. Iya. Iya. Ya, ini teman-teman pada bertanya ini apa, bilang bahwa suaranya memang begini, agak gemang emang ya Pak. Ininya dari tadi kita coba udah coba lebih bagus tadi suara headsetnya. Tapi memang ini yang terbaik. Iya, ini memang yang terbaik.
Oke. Ini sekarang udah. Oke, teman-teman yang mau masuk silakan bisa masuk ya di sini. Kalau ini kasih info ya, takutnya sinyal saya dan sebagainya. Oh, ini udah ada yang masuk juga. Ini Pak Jadi Sutopo. Shalom Pak. Shalom Pak Jadi. Ya, shalom, selamat malam. Assalamualaikum untuk Pak Ismail. Waalaikumsalam. Iya, puji Tuhan. Puji Jadi Tuhan. saya ngikutin tadi, bagus. Kita ini orang yang sama, Pak Ismail. Dulu kita nggak pernah mengenal, tetapi pada akhirnya sekarang Allah menyelamatkan lewat Amin. yang dulu kita anggap nabi, ternyata dia adalah sang kebenaran itu sendiri, begitu. Amin. Amin. Tuhan juga untuk Pak Pastor Yosua malam hari ini, kita ini sama satu kelompok dulunya. Salam Pak Yosua. Syukur kepada Tuhan kalau kita boleh diselamatkan. Iya. Diselamatkan Hari ini betul. Makanya terus berjuang terus. Amin. Terus berjuang bagi yang mereka antri di belakang sana. Kita harus membawa mereka datang kepada Tuhan. Artinya jangan hanya puas kalau kita udah diselamatkan, tetapi kita biarlah dipakai Tuhan untuk karya keselamatan bagi orang lain. Ya, saya ada pengalaman nih Pak Ismail. Apa ada pengalaman. Pengalamannya pernah ada orang yang sudah memualafkan seorang pendeta. Terus dia nyari saya, maksudnya mau saya dimualafkan. Lah saya nggak kenal orang itu. Nah, akhirnya ketemu, ngobrol. Akhirnya gentian justru saya layani. Pada saat saya layani, justru pada akhirnya sekarang dia sudah di dalam Tuhan, satu keluarganya semua. Yeah. Nah, kita ini terus dikejar juga jadi target. Makanya puji Tuhan untuk kita ini yang terus di dalam Tuhan, ya, untuk Pak Ismail, lantas untuk Pastor Yosua, saya terus mengikuti, luar biasa. Dan lewat sekarang pemberitaan dengan lewat seperti ini, lewat YouTube ini, kabar berita tidak bisa dibatasi ruang dan waktu lagi. Lebih luas. Jadi sehingga dengan demikian lewat pekabaran Injil, lewat sekarang lewat mimbar hanya beberapa orang aja yang disentuh, tapi lewat begini banyak sekali. Kita tidak tahu yang melihat ribuan orang, dan saya percaya walaupun di chattingan mereka kasar sekali ngomongnya. Tapi terus aja sampaikan. Berita kebenaran itu tetap kebenaran. Terang itu tetap terang. Makanya kita perlu ngomong terang-terangan. Kebenaran adalah kebenaran, nggak perlu dibela. Dulu saya mengira membela agama itu benar, nggak taunya yang saya bela nggak benar. Ya, diteruskan Pak Ismail, terus berjuang untuk Pastor Yosua yang luar biasa, terus berjuang. Gitu Mas Leo, saya gitu aja, aku langsung live ya. Saya minta izin karena tadi saya dari rumah sakit. Tuhan memberkati semua. Baik, terima kasih Pak Jadi Sutopong. Tuhan Yesus berkati. Ya. Ini Pak Jadi ini juga dulunya seberang juga, tapi puji Tuhan sampai saat ini juga melayani Tuhan.
Oke, kita bergeser ke Pastor Yosua nih. Shalom Pak Yosua. Shalom Pak Leo, salam Pak Pendeta Abu Shalom. Ismail. Saya teringat tahun 999 ingin mengislamkan Pak Buyung. Ah, iya. Oh gitu. Mau mengislamkan Pak Buyung. Terus gimana Pak? Boleh nih, boleh tahu nih sedikit ceritanya nih. Ya, saya gini, saya kan dulu kan ingin ngislamin pendeta, termasuk target saya Pak Buyung. Dia kan tinggal di Depok, Depok lama ya kan, di dekat pasar. Saya pura-pura datang ke gereja ibadah. Tapi tujuan saya ingin mengislamkan Pak Buyung. Ya ternyata nggak mempan tuh Kak. Nggak mempan tuh ibadah. Ada berapa minggu itu sebutin ibadah pura-pura. Tapi hati saya pengen target saya. Nah ini nih target pendeta ini saya bilang nih. Karena ada beberapa pendeta yang saya datengin. Itu saya ingat stasiun Depok lama. Saya turun jalan karena gerejanya deket gang dia. Sebelahnya masjid. Masuk gang gerejanya. Saya ingat betul dulu. Nah saya target saya ini dia nih pendeta saya bilang. Wah, dulu masih ganteng ya. Sekarang juga ganteng. Target saya nih Pak Buyung saya bilang. Pokoknya saya harus bisa mengislamkan Pak Buyung. Tapi Pak Buyung orangnya baik loh bener. Saya datang, ya mungkin dia sudah tahu tujuan saya kan. Dia datang dia sapa saya dikasih duit sama dia. Ingat dulu zamannya duit zamannya Harto kan tahun sendiri 50.000 kan gede. Kasih sama dia. Pura-pura saya niat saya cuma satu ngislamin ini pendeta tuh Kak. Islamin Pak Buyung gitu. Mempan saya. Padahal saya punya amalan loh, amalan Asmaul Husna supaya itu pendeta. Gitu. Saya baca surat Al-Fatihah 7 kali. Tapi Pak Buyung itu orangnya santai gitu loh. Terus saya ngadepin saya. Santai. Besoknya saya datang lagi. Kagak mempan bener. Luar biasa. Sekarang malah saya jadi pendeta. Berarti didoain balik dong ya Pak. Mental jadi ya. Iya. Berapa gereja itu? Ada gereja di dekat bioskop itu. Saya datangin di Depok lama itu dekat bioskop Jalan Pemuda. Itu target saya sih itu Citayam Depok. Iya. Ingat terus saya Pak Buyung itu. Saya bilang pokoknya sasaran saya ini satu nih saya bilang. Malah saya sekarang jadi pendeta. Tahun 99. Tahun 9 berapa dulu Pak? 1999 pembakaran GPIB Depok Kampung Liok. Sebenarnya gereja yang saya bakar termasuk Pak Buyung juga karena Pak Buyung kan dekat pasar, gerejanya masuk ke dalam. Ya kan jadi gereja cuman masuk ke dalam aja, gang masuk gang di gerejanya, dia ingat dulu saya. Itu sasaran saya dulu itu gereja Pak Buyung juga. Tapi saya nggak bisa gitu membakar gereja dia karena gerejanya masuk gang dia. Akhirnya jadi sasaran gereja Kampung Liok. Tuhan itu dahsyat ya. Yes, benar Pak. Bisa mengubah. Itu berapa tahun yang lalu kira-kira itu Pak ini ya? Pokoknya baru Bapak dibaptis ya. Jadi tahun 2000 saya dibaptis, 1999 itulah saya berusaha ngislamin pendeta termasuk Pak Buyung ini. Iya. Kenapa Pak? Suara Pak Buyung nggak ada nih, Pak Ismail. Cabut aja Pak kalau nggak SN-nya Pak, cabut. Coba. Nggak ada Pak. Termasuk pendeta yang ini saya islamkan dulu nih Pak Buyung, ingat banget. Ada pendeta Dariana juga itu di Depok. Pak Buyung kenal dicabut kali. Aja Pak Buyung, dicabut ininya asetnya. Loh kok nggak ada ya suaranya ya? Mungkin belum di mute kali. Tadi bisa ini ya. Di Depok itu banyak sekali pendeta yang diselamatkan. Di mana? Di Depok Pak?
Iya, termasuk Pak Buyung ini, Pendeta Daryana, wah banyak sekali lah target saya dulu. Karena Citayam Depok kan nggak jauh. Iya. Waduh, nggak bisa ini suara Pak. Apa ini dulu Pak? Apa? Coba keluar dulu, keluar. Keluar nanti masuk lagi Pak. Ini saya nggak dengar sama sekali. Pak Yosua dengar kan suara Pak Buyung? Dengar, Dengar kan? dengar Suara Pak Buyung. Leo. Nggak kedengeran ya? Iya, nggak kedengeran tuh. Duh, nggak kedengeran ya? Pak Buyung keluar dulu nanti masuk lagi gimana Pak? Takutnya korslet di situ tuh. Nggak masuk. Nah, lagi ntar. Iya, nanti masuk lagi. Berarti dulu strategi Pak Yosua itu banyak juga dong ya mengislamkan orang. Banyak. Ya termasuk Pak Buyung tadi itu, kayak saya ingat dia. Saya itu pura-pura datang ke gereja dia, pura-pura ibadah. Tapi hati saya tuh nggak dongkol denger puji-pujian. Salah saya Pak Buyung tadi. Pendeta Daryana Depok itu, wah di Depok dulu mah, Kampung Lio Depok itu sasaran saya. Gereja GPIB jadi pembakaran, kena sasaran. Di Depok itu ada Jalan Pemuda, ada gereja yang buka bioskop dijadikan gereja, itu sasaran saya empuk itu dulu. Ingat betul saya. Pak Buyung belum masuk lagi? Belum Pak, belum. Lagi di ini kayak settingannya. Tiba-tiba nggak ada suara sama sekali. Iya, kenapa ya? Kenapa ya Pak Buyung nggak ada suaranya ya? Headsetnya juga tadi kecil banget. Yang terbaik sampai 1 jam kita tes ya udahlah, akhirnya kita mulai juga. Ini ya. Berarti udah kenal lama berarti ya sama Pak Buyung ya Pak? Tahun 1999. Beliau itu dulu gerejanya itu di Gang. Sama. Gerejanya apa? Ya, sama-sama jadi. Yesus itu memang dahsyat ya. Yesus luar biasa tuh kan. Iya. Dipertemukan dalam kasih Tuhan, dalam pelayanan sama Pak Buyung. Iya. Jangan-jangan Pak Yosua dulu sempat didoain dulu sama Pak Buyung ini biar jadi pendeta. Mungkin barangkali. Iya kan? Iya, barangkali didoakan dulu sama Pak Buyung. Karena kan saya dulu kan pura-pura ibadah. Kalau nggak salah ada ibadah jam 8 pagi dulu. Pagi-pagi saya udah datang. Itu kalau pagi-pagi saya sudah punya strategi. Pokoknya saya bisa berhasil ngislamin Pak Buyung, saya bilang. Tapi Pak Buyung tuh orangnya tenang aja gitu loh. Saya datang ibadah, duit. Ini buat ongkos katanya. Yang namanya dikasih duit ya saya ambil. Kasih makanan saya nggak makan gitu loh. Yang saya buang. Betul. Nah ini masuk lagi Pak Buyung. Oh, bukan, ini Pak Ombeng dan Pak Siagian nih. Oke Pak Ombeng, kabarnya gimana? Pak Shalom. Shalom. Ombeng pakai Pak Leo. Shalom Ombeng, Pak Sian, Pak Ombeng. Shalom Pak Leo. Shalom, ya, baik kabarnya Pak Pastor. Shalom semuanya ya, Pak Pastor Joshua. Wah, makin luar biasa Pak Joshua. Karena Pak Buyung saya masuk, saya nggak enak badan, saya kurang enak badan. Tapi ya Pak Buyung kan pendeta ingin saya Islamkan dulu. Gimana?
Pak Ombeng ini jenggotnya jenggot Sunaroso itu. Sebentar, Pak Buyung nih kayaknya lagi cari headset katanya. Pak Sagian gimana nih kabarnya? Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Pak Yosua. Iya, Tuhan. Ini Pak Buyung belum masuk. Iya, belum masuk Pak Buyung ya. Wow, ada Pak Pak Andi gimana kabarnya Pak Andi? Ini udah dahsyat teman saya nih. Shalom. Ya, Aludin. Shalom. Tuhan berkati. Salam. Amin. Mana Pak Buyung? Mana Pak Buyung? Pak Buyung ini lagi saya suruh masuk lagi nih. Ini tadi tiba-tiba dia keluar, Pak. Sebentar. Tadi nggak ada suaranya, audionya. Itu teman saya waktu di GB Marsaron tuh. Itu justru pendeta yang saya dulu. Ya gereja di Depok dulu dia. Ya memang rumahnya Depok. Dulu di gerejanya di Depok, sasaran saya itu dia. Salah satu pendeta sasaran saya. Itu termasuk Pak Andi Burhanuddin juga loh. Waktu saya ingat Pak Andi Burhanuddin waktu di Tiberias. Pertama saya bertobat, saya bilang ini pendeta ya, mau ketemu susah ya. Tapi Pak Andi sempat doakan saya. Ente jadi hamba Tuhan gitu. Waktu di Rocky. Mantap juga. Iya ingat saya, Pak Andi waktu khotbah di Roxy. Oh ya, Roxy tempatnya ini. Roxy itu Sungai Yordan. Saya kan dikenalin sama teman saya pemain musik namanya Yeri. Kenalin Pak Andi Burhanuddin dari Muslim. Saya baru pertama bertobat itu. Baru pertama baptis, Pak Andi doain saya. Ya nanti Tuhan. Lu Pak Andi nggak gemuk gini, masih kecil loh dia. Saya lihat. Iya, sekarang kan udah makmur. Udah makmur, banyak berkat. Salam semua yang ada di live chat, semua yang ada di room. Tuhan berkati. Ini Pak. Iya, salam. Tuhan berkati Bapak. Oh, jenggot panjang sekali ini. Ombeng. Aduh, mana Pak Buyung? Mau bicara sama Pak Buyung bentar. Sebentar ya Pak. Ya lagi tadi saya telepon ini ya katanya nggak bisa juga suaranya, audionya ke silent terus. Tapi ini dia lagi coba ganti ini dulu, ganti device. Ini sebenarnya pakai HP lebih bagus sih, suara juga ini. Oh ya pakai HP malah lebih bagus. Iya. Cuman dia lebih enjoy biasa pakai Zoom gitu kan, laptop. Ini dulu temennya Pak Andi berarti ya? Iya di Mawar Saron. Mawar Saron. Oh. Iya. Tahun tua di Raden Saleh. Raden Saleh tahun 90, 80, 90-an, 90, 89, 90. Temennya Pak Andi berarti ya? Ini iya. Mawar Saron. Betul. Sama-sama di Mawar Saron kami. Oke. Terus sekarang berarti udah jarang ketemu dong, Pak? Nggak pernah ketemu malah? Sejak dari itu nggak pernah sampai sekarang. Semenjak dari itu nggak pernah sampai sekarang? Iya, udah 30 tahun nggak pernah ketemu. Lama sekali.
Pantesan Makanya tadi ada tulisan di judul Buyung Ismail. Wah, ini teman gua nih. Orang Depok. Orang Depok ke Saror. Makanya Bapak langsung kaget ya. Halo bos. Ya. Gimana Pak Buyung? Tuh udah masuk tuh Pak Ismailnya tuh. Halo Pak Ismail. Pak Buyung. Suaranya nggak ada, sayang sekali nih. Salam. Coba di settingannya Pak, dinaikin Pak volumenya Pak. Volume di laptopnya. Salam, bisa dengar nggak suara gua nih? Iya dengar, Rema dengar. Apa udah mau selesai ya acara nih? Belum selesai, Belum. selesai. Cuman narsum kita suaranya nggak ada, jadi nggak bisa. Narasumbernya siapa nih? Pak Buyung. Pak Buyung Ismail. Pak Ismail. Yang mana dia orangnya? Belum. Ini di atas pojok, di atas dekat dengan Pak Leo. Iya. Coba Pak headsetnya dicabut Pak. Cabut aja headsetnya. Wah dia keluar. Maksud saya cabutnya headset. Orangnya kena cabut ya. Soalnya lagi dari tadi awal juga begitu. Suaranya nggak ada ininya. Yang terbaik ya itu tadi tiba-tiba kumat kayaknya kepencet atau apa itu kayaknya headsetnya lagi. Headsetnya bergemang. Itu kira-kira topiknya apa tadi tentang diskusi kita nih? Nggak kedengaran. Iya. Nggak jelas, nggak kedengaran. Judulnya ini meyakini Isa Al-Masih sebagai kebenaran sejati yang diberikan Allah kepada manusia justru melalui. Wah ini belum masuk Leo. Saya coba telepon dulu ya, minta handphone aja. Lanjut dulu ya. Ya masuk lewat handphone, betul. Ya lewat handphone lebih mudah kayaknya. Iya itu kayaknya dia. Malam Bro Berry. Malam, Om Beng. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Amin. Ya 2 minggu Om Beng nggak kelihatan nih. Koko. Ya malam. 2 minggu Koko nggak kelihatan nih. 2 minggu pelayanan di mana kok? Nggak kelihatan. Ya, nggak sempat masuk nih. Nggak sempat masuk. Di ini biasa ngisi gospel di bentrok. Tabrakan hari ya. Bapak full gospel mana Pak? Daerah Lipo Pak. Daerah Lipo Karawaci. Oh, saya punya anak rohani dulu. Presiden chapter dari otomotif chapter namanya Pak Surya atau Pak Akyong. Oh. Dia di otomotif chapter. Kedengaran nggak suara saya Pak? Ini kedengeran Pak, ini lumayan nih. Oh,
Oh ya. Pakai HP aja, Pak. Ya, ini pakai HP ini. Salam kepada bapak-bapak semua yang ada. Pak Boyong, Ya, sudah 30 tahun kita nggak ketemu. wah. Siapa nih? Kenal nggak kira-kira, Pak? Masih kenal nggak? Saya Andi Burhanuddin. Mawar Saron dulu. Pak Andi, luar biasa. Salam Pak Andi. Aduh, terima kasih Tuhan sudah ketemu sama Saya masih ingat kita di Raden Saleh. Ya. Som Raden Saleh. Ya, betul. Mantap bos, mantap ini. Saya sebenarnya dulu Pak Andi nggak pernah terpikir bahwa bersaksi seperti ini sebenarnya. Saya anggap ini dulu hanya perkara biasa. Tapi setelah saya didorong oleh sahabat saya itu Pak Yosua, wah luar biasa. Saya dibangkitkan bagaimana saya mencari kebenaran. Luar biasa. Jadi Pak Yosua itu dulu pernah mau alafkan saya lagi. Ya, saya cerita dulu bagaimana saya pernah diislamkan secara tanpa disadari waktu masih remaja. Dan saya belajar Quran waktu itu, tapi saya bahasa Indonesia memang. Gitu. Tapi saya dapati memang di dalam Quran sendiri ya, itu tidak pernah dinyatakan bahwa harus berbahasa Arab. Entah. Ya. Dan Quran tidak pernah memprotes bahwa kitabnya palsu, kitab Nasrani. Yang ada itu adalah cara orang rahib mengajar, tidak menerangkan isi kitab secara benar. Gitu. Dan inilah yang sekarang disembunyikan juga oleh para ulama. Mereka menyembunyikan banyak kebenaran dalam Al-Quran. Ya. Gitu. Ya, kita berharap bahwa kebenaran ini akan dibukakan. Kita bersyukur seperti ada Pak Leo, ada Papel 88, ada Kanuru dan banyak lagi yang bermunculan. Betul, bisa memberi pencerahan kepada umat. Dan bukan kebetulan. Saya waktu itu beberapa tahun yang lalu sudah bicara dengan beberapa petinggi full gospel. Saya bilang masa ini sekarang adalah masa kesempatan di mana Injil diberitakan dan gunakan sebaik-baiknya. Dan sungguh luar biasa. Kalau tidak salah gereja YouTube baru 2 tahun ini ya Pak? Iya, benar. Iya persis. Jadi 2 tahun ini bergerak dan memang Christian Prince merupakan satu stimulan yang khusus sehingga ini boleh terjadi. Gitu. Saya mempelajari ini juga lewat Pak Bambang Nursena. Dari sejak pertama beliau di Hotel Sakit, saya mengikuti dan saya melihat bagaimana pentingnya kejadian hari-hari ini boleh terjadi sesuai dengan doa yang selama ini saya doakan. Saya cukup appreciate dengan Pak Leo yang berani muncul, berani tampil dengan segala resiko, ya. Tapi beliau rupanya memang udah siap disembelih sama Tuhan. Haleluya. Ya, saya cukup appreciate Pak Leo dalam masa muda. Pak Leo, Tuhan boleh pakai Pak Leo menjadi saluran berkat yang luar biasa untuk menjangkau bukan saja Indonesia, bahkan dunia. Amin. Saya percaya banyak orang Indonesia di sana, di luar negeri yang tidak paham dan boleh lebih memahami dengan adanya channel-channel YouTube seperti ini. Dan yuk mari kita ajak para murtadin dengan lebih cerdas di dalam menjelaskan kesaksian mereka supaya mereka tuh terbuka, ya. Cobalah bertanya, kenapa harus bahasa Arab? Mereka bingung, mereka pikir, makanya mereka tekankan bagaimana bahasa Arab itu menjadi bahasa yang mulia dan nggak taunya Tuhan bilang di Quran, ya rasulnya orang Arab, kenapa aku bicara bahasa lain?
Jadi jelas sekali bahwa Al-Quran dengan tegas menyatakan dalam Fussilat surat Quran ke-41 ayat yang ke-44 dengan jelas. Kenapa Quran harus bahasa Arab? Karena Rasul yang menerimanya orang Arab. Kalau dia pakai bahasa asing memperingatkan orang Mekah, Ummul Qura, ya nggak mungkin mereka paham. Bahkan mereka bertanya, kenapa kamu tidak jelaskan apa yang kamu bicarakan? Oke. Ya. Berarti kan persoalan terjemahan waktu itu, dan itu sesuai dengan pertentangan gereja. Gereja itu melarang terjemahan. Maka kita bisa lihat secara gereja bagaimana penerjemah mula-mula itu harus dihukum mati karena dia berani menerjemahkan Alkitab. Oleh sebab itu di negeri di Timur Tengah waktu itu sebenarnya, maaf kata, secara saya boleh tergelitik membahas, mungkin bukan Martin Luther pemrotes gereja yang pertama, Muhammad pemrotes gereja pada awalnya. Hanya dalam periode Mekah dia mengikuti jalan Nabi, tapi periode Madinah beliau menjadi seorang yang tak dapat saya kenali. Dan inilah yang perlu dibagikan menurut saya. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang perlu dibagikan sehingga mencerdaskan khususnya bangsa kita atau saudara sebangsa setanah air atau saudara sebangsa sedunia yang tidak mencari kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Ya, saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah dibukakan hati dan pemikiran serta segala sesuatunya oleh Tuhan boleh berkarya sebanyak-banyaknya dan menyerahkan seluruh keberadaan hidupnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 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 Baik, tetap mungkin semangat dan sehat, Pak Buyung. Ya. Tetap sehat dan semangat ya. Amin. Amin. Itu yang kita cari. Amin. Ya. Semua yang di sini di live chat, di room, kita tetap sehat, tetap semangat memberitakan kerajaan surga. Ya, saya berharap gereja YouTube sering-sering juga kasih link sama saya untuk saya boleh mengikuti berbagai hal. Terima kasih sebelumnya kepada pimpinan Pak Leo. Baik Pak Ismail, saya akan nanti bagi-bagi link kalau lagi ada live untuk jadi masukan juga. Karena kan saya bukan murtadin ya, saya nggak ngerti sebenarnya. Nanti makanya ketika ditanya ayat-ayat dan saya berusaha untuk ya nanti ada ahlinya lah gitu. Kayak Pak Barunudin kan boleh gitu. Ini yang mengerti Tuhan. Lebih baik saya mengakui ranah saya nggak di situ gitu ini ya. Betul. Mantap. Saya memang dari mula saya menjelaskan dengan sungguh, saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, kitab terjemahan, tetapi saya punya alasan kuat kenapa harus memakai bahasa Indonesia. Karena Muhammad saja menerima dengan bahasa kelahirannya. Bahkan dijelaskan kalau dia menerima dalam bahasa asing, yaitu Alkitab bahasa Ibrani atau Yunani yang memang ada, ya tentu akan diprotes oleh penduduk Mekah dan sekitarnya. Kenapa kamu tidak terjemahkan istilahnya? Tidak. Baik. Mungkin Pak Barudin ada mau yang disampaikan lagi? Enggak usah, cukup. Terima kasih banyak. Yang lain aja. Terima kasih, Bos. Oke, kita bergeser dulu ke Pak Siagian. Shalom Pak Siagian.
Pak Siagian. Mic-nya Pak, mic-nya. Pak Siagian. Waduh, ini kayaknya Pak Siagian, kita bergeser dulu lah berarti ya ke Rehat. Rema. Shalom Rema. Rema, mic-nya. Aku nyimak aja lah dulu nih, baru muncul soalnya kan. Aku denger aja lah dulu nih. Oh gitu. Oke, siap. Oke, kita. Ya sorry ya. Saya stay aja nih, stay. Baik. Ini kita lanjut ke Siagian ya. Siagian, gimana Siagian? Apa ketiduran dia nih? Suara saya cukup jelas. Ya udah jam 10 sih waktu Jakarta. Iya, suara Bapak agak kecil sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Namanya ini juga udah bersyukur sekali suaranya. Ini ya. Karena kan agak jauh memang ininya handphone sama Bapak posisinya kan, tapi nggak apa-apa Pak. Ini juga masih terdengar. Jauh ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ke ini ya, ke Bray ya. Shalom Bray. Shalom. Udah ambil nomor antrian, akhirnya dikesalip juga yang lain ya. Iya. Nah, ininya Pak Buyungnya keluar nih. Buyung. Ini kayaknya Pak Buyung. Ya. Gimana Bung Bray? Bung Bray seharusnya tadi kenapa saya duluanin ininya yang lain? Bung Bray kan penyimak di sini. Ini ya kan. Jadi kalau begitu keluar nggak seru gitu. Jadi lebih baik. Apa namanya? Tapi kan aku seperti biasa lah, tetap setia menemani hamba Tuhan Bung Leo ini selalu setia. Kan korbannya kalau bukan aku Tuhan lain nggak muncul nih. Iya kan? Iya benar. Kalau ombeng kan kayak tercelup gitu, keluar masuk gitu. Kalau di jalan repot juga ombeng kan? Iya. Halo Pak Buyung. Ya, shalom Pak. Halo, mukanya cerah berseri-seri ya. Apa namanya Pak Burhanuddin lagi, Pastor Yosua ya. Apalagi hamba Tuhan satu kita ini nih. Ini gembala gereja YouTube. Leo, ya. Apa namanya? Pertama sebelum ke Pak Buyung, saya mau jawab lagi yang di kolom chat ini ya, yang mempertanyakan benar sebenarnya disimak benar-benar tadi kalau ikut dari pertama kebetulan kan saya ikut dari pertama Pak Buyung sambil dengar kesaksian dan lain ya, bahwa memang kita orang Kristen nggak boleh alergi dengan kalimat Isa, ya kan? Ini butuh pemahaman karena namanya kita beragama juga tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya sejarah. Kita boleh ngomong, boleh panjang lebar, boleh komentar dan lain-lain kalau kita udah paham benar-benar. Bagaimana kalau sekarang kita bilang, oh Yesus nggak boleh disebut Isa. Abad ketiga di Syria sudah ada gereja yang namanya gereja Ortodok Koptik Isa Putra Maryam. Jadi kalau sekarang teman-teman mau protes Isa sama Yesus beda, lo pangkatmu opo gitu loh. Yang di Timur Tengah aja nggak, iya. Karena benar apa yang dikatakan Pak tadi, kita ini korespondensi makna ya, pergeseran itu. Orang di sana itu Isa kan ada Yeshua, Isa, Iswa ya. Yang sekarang dengan perkembangan, dengan pergeseran abad ke abad ya. Sama udah dijelasin oleh Pak tadi bahwa kalau Jokowi lahir di Solo dipanggil Joko, kalau dia ke Jakarta panggil Jaka, ya kan? Lebih seru lagi kalau dia ke Amerika pasti panggil Jack, ya kan? Tapi oknumnya sama, masih Jokowi, ya kan? Lagian juga yang namanya Tuhan Yesus juga nggak pernah keberatan dengan itu, iya kan? Banyak orang-orang yang dipakai, banyak orang-orang yang mengenal dia justru
ketika Yesus mau tampil sebagai sosok seorang Isa, ya, melalui Isa itu, ya, dia tampil, saya Isa, yang kalian lihat Isa, gitu. Tetapi dari situlah orang akan mengorek-ngorek kebenaran. Tuhan nggak, Yesus saja kalau ditanya siapa namamu, orang tanya, aku adalah aku, ya kan? Sama ketika Allah menampakkan kepada Musa, Asyir, Asyir, gitu loh. Terus kalau kita sekarang nggak boleh gini, nggak boleh sebut itu, lo pangkatnya kita apa? Orang-orang yang di sana aja udah nggak keberatan, gitu. Ya. Mereka itu mau Arab, mau Syria, Iran kan satu rumput, ya kan? Satu akar dari Abraham, sama dengan kita dengan Malaysia, ya, satu akar. Jadi beda-beda tipis lah, ya kan? Dan itu penyebutan itu tidak mempengaruhi iman, saudara-saudara, ya kan? Yang intinya adalah hati. Itu cuma baju aja, ya. Jadi sebenarnya banyak yang tersirat dari pesan-pesan hamba Tuhan malam hari ini, ya, bahwa akhir-akhir ini memang media sosial ini tidak bisa membendung, ya, namanya kebenaran makin dibukakan, ya. Beberapa pesan beliau bahwa kita sebagai murtadin juga, teman-teman murtadin, agar supaya memberi kesaksian. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang belum mengenal Kristus itu bukanlah objek, tetapi mereka adalah subjek, ya. Ya, ketika kita mau hadir, alangkah baiknya kita menjadi saksi di hadapan mereka, karena menjadi saksi itu masih lebih baik daripada kita berapologetik, beradu argumen, repot. Jadi ujung-ujungnya hanya bukan menjadi sukacita, malah jadi kepahitan. Tetapi ada juga satu pesan dari hamba Tuhan malam hari ini, bahwa di akhir zaman ini dengan dunia era terbuka, orang bisa memberi kesaksian, lain-lain dan lain-lain, bahwa segala sesuatu itu ternyata harus diuji, ya kan? Ya, bagaimana kalau orang Kristen mempercayai Alkitab, yang udah pastilah, ya, fakta historis, ya kan, sejarah ditulis oleh orang-orang pada waktu dan kesempatan yang sama, ditulis oleh para saksi, ya kan? Tetapi buku ajaran hamba Tuhan yang lama itu ditulis secara metahistoris, ya kan? Yaitu pengalaman pribadi, ya. Nah, banyak sekarang teman-teman banyak sekarang yang tampil, gitu, di dunia era terbuka ini, banyak menceritakan kejadian metahistoris yang begitu gamblang, ya kan? Kadang-kadang menurut saya kalau diterima dengan akar pemahaman iman, kadang-kadang juga repot, gitu, ya. Jadi ini pesan dari hamba Tuhan senior banget nih kayaknya nih, ya, bahwa segala sesuatu itu harus diuji, ya. Kadang-kadang orang terlalu pede, gitu. Kemarin saya dipanggil Tuhan keliling-keliling ke sana, ya kan, ditunjukkan Tuhan ada rumah dari emas, perak, permata, segala macam, gitu. Kadang-kadang kita menganggap sepele hal-hal seperti itu. Bukan menghakimi, tapi marilah segala sesuatu diuji, ya. Bukan saya yang katakan harus diuji, tetapi firman Tuhan mengatakan harus diuji, ya. Sebenarnya perkara mengikut Kristus itu simpel-simpel aja, ya kan, sederhana aja, nggak usah jelimet-jelimet, ya. Sangat sederhana sebenarnya. Tuhan juga nggak suka jelimet-jelimet, ya. Kenapa dia mengatakan kepada orang Farisi waktu itu, ya, ketika dia mau turun dari Yeriko, ya, ketika dia ada dua orang turun dari Yeriko, ya, siapa yang dibenarkan? Orang Samaria, pergi dan lakukanlah, ya. Nah, sekarang terlalu banyak teori, gitu. Teori orang bilang saya ketemu sama malaikat ini, saya dipanggil, besok janjian sama Tuhan jam sekian, itu kan repot lama-lama, iya kan? Nah, dari apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan malam hari ini, bahwa itu harus diuji semuanya, ya kan? Karena di dalam Tuhan itu gak usah repot-repot. Gimana ya? Kalau kita mau dibekali lagi, ini mau belajar di sini, mau ini, Tuhan bilang sederhana. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus, ya kan, simple, ya kan? Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini, sederhana. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bertobat, hidup benar, saya pikir nggak usah jelimet-jelimet lah, ya. Sederhana aja, jalani aja, ya kan, hidup baik, hidup berdampak bagi orang, ya kan. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, hidup lurus, ya,
mau hantu siapapun pasti nggak kayak gini ya, kayak hamba Tuhan satu ini ya, kayak Bung Leo ya. Bung Leo ini kok nggak ada takutnya kan, tampil tiap hari nggak takut. Iblis juga malas gitu loh, menggodain, bener. Iya, mau kayak hamba Tuhan ini kan, mau datangin, aduh malas dah, iya kan. Ini apa hamba Tuhan Pak Ismail ini dulu saya sudah utus PS Yosua datang ke sana nggak mempan, malas deh. Udah saya suruh ke sana malah dikasih duit gitu. Iya kan? Jadi kalau hidup dekat dengan Tuhan, ya kan? Setan aja kapok nggak mau deketin. Bung Leo ini orang yang bilang Bung Leo berani itu, udah setan apapun aku itu juga takut dia. Selesai. Iya kan? Jadi nggak usah jelimet-jelimet ya. Jadi segala sesuatu harus diuji. Ya. Apa yang dikemas oleh hamba Tuhan malam hari ini sederhana, tetapi kalau orang-orang yang mendengar malam hari ini, ketika kita maknai, marilah lebih merendahkan diri dan coba kita maknai, ya kan? Maknai dalam hati, kita renungkan dalam hati tentang apa yang dikatakan hamba Tuhan ini sederhana, dikemas dalam konsep sederhana, tetapi sesungguhnya ketika kita menerima itu dan mencoba berdewasa untuk berpikir secara waras lah kira-kira ya. Dan meminta kepada Tuhan, nggak usah minta kepada Tuhan Yesus, nggak usah minta kepada Allah, doa aja lah pada Tuhan gitu loh, tolong tunjukkan kebenaran. Kalau kita tetap kokoh pada pembenaran ya repot. Tetapi kalau kita manusia, kita meminta ya Tuhan pasti kok tunjukkan jalan kebenarannya di mana, seperti yang dilakukan hamba Tuhan ini, ya kan. Jadi bagi saya sederhana ya, akhir-akhir ini dunia makin hari makin jahat, ya kan. Pergilah dan lakukan seperti apa yang dilakukan orang itu. Berbuat baik aja lah, hidup dalam kebenaran, stop, bertobat, ya kan. Sederhana. Kalau kita udah lurus-lurus, udah sesuai, setan mau utus siapapun pasti mental. Ya. Setan kalau dulu setan anak kesayangannya PS Yosua, suruh ganggu Pak Ismail. Ya. Sekarang Pak Yosua jadi musuhnya setan gitu, ya kan. Tapi setannya juga kapok, nggak mau datang, kapok paling datang juga mental, buang-buang energi gitu loh. Mending aku ke Bray atau yang lain aja deh. Ya. Datang ke Leo juga repot gitu. Udah datang berkali-kali mental juga ya. Itulah kalau semakin dekat dan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran ya. Siapapun, setan udah ogah, buang-buang waktu, setan bilang cari yang lain aja deh. Ya kan? Ya. Hamba Tuhan Pak Ismail tetap sehat, Pak Yosua juga tetap sehat, Pak Burhanuddin apalagi gembala gereja YouTube ya, tetap maju terus, jangan pernah takut karena Tuhan selalu menyertai. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bung Leo. Terima kasih Bung Bray. Terima kasih. Ya. Oke, kita bergeser ke sahabat kita juga ini ya, Pak Dwi. Pak Siagian gimana nih? Pak Siagian bisa? Ini nih. Sebelum kita ke Pak Dwi, Pak Siagian, halo. Iya Pak, suaranya bergema ini, Pak Leo. Enggak, bagus suara siapa? Suara saya. Suara Bapak bagus kok. Ya tapi aku nggak bisa dengar dari Pak Ismail tadi, nggak bisa dengar ini. Jadi maksudnya gimana? Bapak nggak mau bertanya, hanya cuma mendengarkan aja gitu ya? Iya, begitu ya? Ya lewatkan aja dulu Pak Leo. Oke, kita lanjut ke Pak Dwi. Pak Dwi. Shalom Pak Dwi. Shalom Bung Leo. Shalom. Bung Bray. Pak Ismail. Shalom. Pak Yosua M. Yasin, Pak Burhanuddin Haji Usman. Mas Yagian. Ya, kiranya berkat dan karunia Roh Kudus selalu menyertai kita sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Aduh, aku telat terus nih Bung Leo, mohon maaf. Jadi selalu bertanya temanya apa ya. Mohon izin, mohon maaf. Dari kalimatnya kayaknya pendeta ini. Meyakini Isa Al-Masih sebagai kebenaran sejati yang diberikan Allah kepada manusia justru melalui Al-Quran gitu. Tema ininya. Ya. Oh iya, aduh, temanya ngeri juga ya.
agak ngeri-ngeri ya, apa namanya ya, kalau Tuhan Yesus sendiri kan, beliau sendiri menurut saya nih Pak ya, itu mau disebut apa, yang pasti beliau itu Alfa dan Omega, dan penuh kasih dan penuh dengan kebaikan. Ya, selamat datang Pak Ismail dalam yang Bung Bright pernah sampaikan itu. Tiap hari itu dalam Kristus itu selalu mukjizat Pak. Selamat mengalami mukjizat tiap hari Pak. Amin. Selamat menikmati damai Kristus Pak. Iya, haleluya. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau untuk tema ini saya rasa apa namanya kurang cocok ya di gereja YouTube ya. Gereja itu penuh damai gitu. Kan Enggak gini kan ada levelnya. Terjadi takutnya terjadi kontradiksi ini apa wacana di netizen itu kan. Yang kalem aja dikomentarin Pak di sini. Iya. Siap, benar Bung Leo, benar Bung Leo. Jadi sekalian aja gitu ya Bung Leo ya. Iya, sekalian. Ya, mohon maaf Pak Ismail, bagi sebagian banyak orang Isa Al-Masih itu adalah Yesus, tapi sebenarnya itu berbeda sekali Pak. Berbeda sekali, dan memang apa namanya di dalam Alkitab itu kan kita harus mengatakan sebenar-benarnya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi dari apologet yang saya saksikan, menurut Pak Bambang Nursena maupun Pak Gracia Pelo maupun sang debater itu yang memang meneliti daripada apa namanya kitab-kitab itu di sini sangat-sangat berbeda sekali Pak. Tapi begini, maksud saya gini Pak Ismail, whatever lah dari pemikiran dari saudara-saudara kita yang masih di seberang ya Pak ya, terserah. Mungkin dari situ jalan Tuhan, silahkan aja kan gitu. Tapi yang paling penting sekali adalah esensinya Yesus itu hidup untuk orang lain, semua manusia, bukan hanya anak-anak Kristus saja, Pak. Semua manusia itu dikasihinya. Tinggal manusia mau membuka pintu atau tidak menerima beliau. Karena darah tercurah itu bukan untuk siapa-siapa, itu untuk ciptaannya yang sangat dikasihinya. Kerendahan hati beliau itu menggambarkan belas kasih dia kepada ciptaannya. Turun ke dalam dunia orang mati. Dunia orang mati itu kan sangat gelap, Pak. Kekal, abadi kematian itu. Beliau datang, dia turun ke dalam dunia orang mati, menyelamatkan semua jiwa-jiwa tersebut, Pak. Nah, Bapak sekarang di dalam gereja mengikuti yang namanya sakramen Maha Kudus ya, Pak ya, atau disebut komuni kalau di Katolik. Kebetulan saya Katolik, Pak Ismail. Perjamuan Maha Kudus. Perjamuan Kudus kalau di Kristen ya, Bung Leo ya, Bung Bray ya. Pak Ismail sekarang gembala, Mas Wi. Oh ya. Siap. Ya. Dia gembala dan pendeta sekarang. Puji Tuhan, haleluya. Kenapa Pak Ismail? Enggak, saya pendeta, tapi saya tidak menggembalakan secara ini, tapi saya melalui JOM lebih kepada pembelajaran. Oh baik Pak, puji Tuhan Pak, iya. Tapi Bapak aslinya memang bukan dari Kristen ya Pak? Mohon maaf. Wah, memang begini, mulanya kalau ikuti cerita saya waktu remaja itu, ya artinya ketika melalui perguruan silat tanpa disadari, saya diislamkan, karena waktu itu juga memang belum beragama. Jadi saya ikuti itu, saya waktu lulus, untuk tanda kelulusan harus mengucapkan beberapa kalimat bahasa Arab. Ya saya waktu itu berpikir bahwa itu adalah doa yang
diucapkan sebagai kelulusan. Ya, artinya saya ikuti saja, saya dicemplungi ke kali dan dibayat dan lain sebagainya, kemudian mendengar tausiah tiap pertemuan latihan dan lain sebagainya. Tapi disitulah saya akhirnya didorong untuk belajar tentang ini suaranya mohon maaf Pak. Suaranya kurang jelas ya. Sudah bagus Pak ya. Ya, Bapak agak dekat aja gimana Pak? Kejauhan soalnya Pak. Saya coba betul. Sorry. Nah gitu aja Pak. Oke. Maklum. Ya, silakan Pak. Nah, jadi dengan seperti itu akhirnya saya belajar lebih dalam, baik lewat lewat Al-Quran dan juga lewat Alkitab, ya. Saya belajar, tapi saya melihat bahwa betapa Tuhan ya bukakan satu jalan yang baik sehingga saya boleh mengerti, ya. Dan ketika saya mengerti, itu proses Pak selama perjalanan. Saya dibaptis karena saya menerima mujizat, karena kan saya mengikuti pada waktu proses perguruan silat, saya mengikuti kebatinan. Dalam kebatinan itu saya menerima semacam pelajaran kebatinan sehingga saya bisa mampu mengeluarkan roh saya dari tubuh, ya. Tapi saya mempunyai efek satu saat saya dikejar oleh roh itu untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak mau, ya, karena saya sudah lihat, wah saya salah jalan, gitu. Nah waktu itu saya nggak tahu jalannya kemana, dan saya bertemu dengan pendeta. Saya harus puasa 3 hari 3 malam dan ditemani oleh pendeta itu, dibaptis, baru hilang. Saya melihat kuasa mujizat Yesus. Haleluya. Nah disitulah saya lebih mendalami tentang Alkitab, dan saya melihat perbedaan-perbedaan yang jelas bahwa betapa pertama, karena ini konteksnya adalah misi, jadi saya lebih memakai menggunakan data yang dipercaya oleh saudara sebangsa setanah air untuk paling tidak meminimalisir perdebatan yang tidak perlu, ya. Karena untuk itulah, untuk membuka wawasan dan membuka pengertian dari saudara sebangsa kita setanah air dan sedunia, ya, agar mereka memahami bahwa lewat apapun Allah mampu menyatakan kebenaran. Amin. Nah itu maksud saya tujuannya. Yes, walaupun di dalam tengah-tengah mungkin kebodohan, kedungguan, atau di tengah-tengah kesalahan sekalipun, tapi kalau hati kita memang ditarik pada pencarian kebenaran, Allah akan sanggup menyatakan. Sehingga saya tidak ragu memakai data yang ada di dalam buku yang dipercayai itu, dan ternyata benar. Dan lewat itu terjadi kebenaran-kebenaran, dan kebenaran itu kalau begitu didapatkan akan menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Alkitab yang sesungguhnya. Dan itulah tuntunannya jelas, progresnya jelas. Nah itulah mengapa saya bagikan, sehingga ada yang sempat bertanya kenapa harus tetap menggunakan Isa Al-Masih, yaitu pengertian, ya, kembali seperti pengertian dalam perubahan korespondensi bahasa, fonetik bahasa, ya memang itu terjadi, dan itu juga seperti tadi Bapak kita katakan memang sudah ada, ya, sudah terjadi. Jadi itu suatu sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Hanya mungkin kita di Indonesia kurang mempelajari atau kurang mendapat wawasan ini, sehingga kita terlibat oleh debat yang sesuatunya tidak perlu diperdebatkan.
Jadi kita kehilangan waktu untuk memperkenalkan yang paling utama yang ini, yaitu sang kebenaran itu sendiri. Nah, disinilah kita berlomba waktu. Dan saya merasakan sekali kita memiliki waktu yang tidak banyak untuk di Indonesia. Ya, kita berharap dalam masa-masa 2-3 tahun ini harus kita pakai semaksimal mungkin, karena 5-6 tahun atau 5-6 tahun lah kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan situasi apa yang sedang terjadi. Ya, kita bisa melihat. Oleh sebab itu masa beberapa tahun ini jangan sampai diabaikan. Mari gunakan semaksimal mungkin untuk lebih banyak bercerita tentang siapa itu Isa Al-Masih. Kenapa harus pakai Isa Al-Masih? Karena Anda pergi ke mall, Anda naik kendaraan umum, ya, Anda naik apa saja, ketemu di mana saja, 80% mereka hanya tahu tentang hal Isa, bukan hal yang lain. Dan kita mulai harus berangkat dari situ. Untuk memperkenalkan yang sesungguhnya. Jadi kita istilahnya kalau kita sales marketing, kita memperlihatkan bahwa dua barang, yang satu yang paten asli, yang kedua ini yang KW-KW. Nah, ini kita bisa perlihatkan dua-duanya dan itu alangkah indahnya kalau kita. Itu saja sih harapan saya dan doa saya. Ya, terima kasih Pak Ismail. Ya, apa namanya, sekarang sudah dalam Kristus, lebih untuk bisa lebih mengasihi ya Pak. Amin. Bisa lebih mengasihi lagi. Iya. Luar biasa Pak. Sedikit yang saya dengar tapi luar biasa. Bahkan mengasihinya ini bukan dalam konteks mengasihi apa ya, tapi mengasihi dalam konteks pengabdian total. Yes. Jadi bukan mengasihi sekedar untuk dikasihi, sudah bukan itu. Tapi mengasihi kepada pengabdian total, sehingga dengan kesadaran bahwa kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam. Yes. Iya, dedikasi dalam kasih itu memang tanpa syarat sih Pak. Iya. Tanpa syarat, iya. Jadi karena roh Tuhan bukan sekedar filia, tapi kasihnya kepada agape. Agape tanpa syarat. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, ya, apakah engkau filio kepada aku atau agape, kan gitu. Nah, Tuhan bertanya tentang agape, tapi Petrus menjawab tentang filia. Kasih sesama sahabat, filia. Dan dia bertanya tentang kasih agape, makanya 3 kali dia bertanya. Dalam bahasa aslinya itu terlihat jelas. Iya. Luar biasa Pak Ismail. Apa namanya, mengenalkan Tuhan dengan cara berbagai macam juga sebenarnya tetap esensinya itu kabar sukacita ya Pak. Nanti kebenaran itu sendiri yang akan membukakan dan memilih, bukan kita kan yang memilih. Ya, tepat seperti kata firman Tuhan. Sepiawai apapun kita, sebentar apapun kita tidak akan mampu membuat orang percaya. Hanya Roh Kudus yang akan membuat percaya. Haleluya. Haleluya, Pak. Amin. Ya, terima kasih Pak Ismail. Bung Leo, silakan dilanjut. Ya. Baik, terima kasih Pak Dwi. Benar. Saya juga jujur sedikit saya tambah sharing. Saya juga bukan orang hebat ya ini. Bukan orang mau memurtadkan orang gitu ataupun enggak. Intinya saya rindu memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi buat saudara-saudara, bukan saya yang ini, saya hanya menjembatani kembali ke penonton, pemirsa, biar Tuhan yang jamah gitu. Ya puji Tuhan, ada juga yang menyampaikan ke saya, akhirnya saya terima Tuhan Yesus dan mau konseling dan sebagainya. Itu sukacita saya tersendiri gitu.
Bukan saya, oh ini habis saya siarkan ini, saya enggak, ini zaman Roh Kudus semua gitu. Itu sih sedikit yang bisa saya tambahkan. Jangan nanti berpikiran bahwa wah saya menyiarkan ini memurtadkan banyak orang, enggak gitu. Saya kembalikan lagi kepada Tuhan yang berhak tuh Roh Kudus gitu. Ininya karena saya udah berapa kali mengalami juga sampai kita debat, chat malam hari, jempol pegel gitu, percuma gitu. Akhirnya ternyata kalau Roh Kudus suruh, Tuhan saya udah selesai nih sampai sini, Tuhan yang lanjutkan ya. Akhirnya beliau itu sendiri yang samperin saya gitu kan. Saya udah lihat gitu luar biasanya Roh Kudus menjamah. Kalau udah sekalian dijamah itu luar biasa gitu. Jadi itu emang nyata, real sih ini. Baik, itu aja tadi saya tambahkan sedikit. Tadi saya pikir nanti jangan berpikiran bahwa wah gereja YouTube kan ada debat juga, ada ini ya. Itulah panggilan-panggilan mereka lah. Kalau teman-teman yang mau bergabung di sini, puji Tuhan, yang kayak nanti Pak Ismail mau juga bikin channel atau mau mengisi di gereja YouTube ya welcome gitu kan. Ininya sangat senang sekali, mari kita bersama-sama gitu. Ininya memuliakan nama Tuhan itu ya. Ininya terima kasih juga ini Pak Ismail. Tadi Pak Yosua, memang Pak Yosua ini dia tiap pagi memang memberikan 2 pagi juga, Senin Selasa itu biasanya di gereja YouTube Pak ininya. Jadi saya juga nggak bisa sendiri gitu untuk ini ya. Kalau Pak Ismail dan lain kawan-kawan yang lain mau melayani, ayo gitu. Bukan saya memperbesar diri saya sendiri, enggak gitu. Kita memperbesar nama Tuhan, dipermuliakan di media sosial khususnya YouTube. Itu sebenarnya. Oke. Wah, ini gara-gara saya ngomong panjang sih ini keluar. Tadi dia mau masuk, kapan giliran gua nih katanya Pak Siagian tadi. Baik, sebelum kita ini udah 2,5 jam, puji Tuhan. Mungkin Pak Burhanuddin mau menambahkan Pak sebelum kita tutup Pak. Oh, cukup. Terima kasih, cukup. Baik, makasih, nanti kalau mau reunian sama Pak Burhanuddin dan Pak Ismail nih bisa dong ya Kang, 30 tahun lu. Oh, boleh. Bikin satu acara. Iya ya. Boleh. 30 tahun. Iya, 30 tahun enggak pernah ketemu. 30 tahun tidak pernah ketemu ya. Luar biasa. Pantesan pas saya share tadi langsung, Pak, wah ini saya tahu ini gitu. Ini. Luar biasa. Baik. Kira-kira Bung Bray mau menambahkan atau Pak Dwi sebelum kita kesimpulan dari Pak Ismail? Ya, satu aja Bung Leo. Bung Bray mau menambahkan atau saya dulu nih Bung Bray? Disesuaikan dengan umur aja. Saya kan berundung Mas. Gitu ya. Ya, untuk Pak Ismail, Bapak namanya nggak jadi Ishak. Halo, Bang Leo. Tadi apa terlempar? Calon pewaris yang dibatalkan. Oke, ini Pak. Kan dari mana ya? Sudah dipanggil kembali, Pak. Sudah dipilih kembali. Jadi Ishak ya, Pak. Jadi Ishak. Dilanjut Pak. Terima kasih Pak Ismail. Bung Leo, silakan dilanjut Bung Leo. Ya. Ini Pak Bonar. Silakan Pak Bonar. Silakan Pak. Mic-nya dibuka dulu Pak Bonar. Pak Bonar Siregar. Pak Bonar. Halo. Pak Bonar. Ya, silakan Pak. Terakhir Bapak nih. Shalom Pak Udah Bonar. Pak, udah ngomong aja, ngomong.
Oke. Sekarang di mute lagi nih Pak. Sekarang di mute. Buka dulu. Dibuka Pak. Iya. Nah, udah kita buka tapi udah jangan dipencet lagi. Udah jangan pencet lagi. Iya enggak. Silakan. Oke ya. Buat semua ya. Salam sehat. Ya di sini sekarang sinyal apa? Ini tadi saya baru kebetulan belakangan dengar, tapi ada tadi masalah Yesus dengan Isa Al-Masih ya. Tadi. Nah, kalau saya pikir juga ya, memang kita secara kalau kita artinya Isa Al-Masih itu memang itu pada umumnya orang-orang di Al-Quran itu dibicarakan ya, Yesus kita kalau kita Kristen. Tapi memang kalau saya pikir secara ceritanya itu latar belakangnya memang Yesus dengan Isa Al-Masih itu berbeda. Tapi kita harus anggap ini sama. Karena apa? Karena ini juga menggambarkan sosok Yesus sebenarnya. Isa Al-Masih itu hanya saja Islam ini kan membuat berita yang salah. Ya memang jujur aja mereka ini kan datang belakangan. Jadi kalau enggak dibuatnya berbeda dengan aslinya, ya sama aja, bukan ajaran baru kan gitu. Sehingga mereka harus melain-lainkan lah sedikit gitu. Cuman apa yang diceritakan di Al-Quran itu Isa Al-Masih, saya pikir sesungguhnya memang itu akan Yesus sesungguhnya gitu. Walaupun sejarah daripada Isa Al-Masih di Al-Quran berbeda. Nggak ada suaranya nih. Pak Siregar. Kok nggak ada suaranya, Bro Leo? Iya, di mute. Di mute, Pak. Di mute. Pak Siregar di mute itu ininya. Pak, dipencet mute-nya, Pak. Pak Siregar. Pak Bonar Siregar, mute, di mute ininya. Dibuka lagi, Pak. Pelan-pelan aja mencetnya Pak, cheat gitu, jangan kayak yang ada gambar mic, yang ada gambar mic banget. Udah tadi kebuka lagi, ketutup lagi nih. Udah. Oke. Silakan Pak. Wah, nggak ada suaranya Pak. Kambuh lagi nih kayaknya kambuh. Kita nggak dengar suara Bapak. Nggak dengar suaranya Pak. Nggak dengar suara Pak Siregar. Baik, mungkin oke. Pak Siregar mungkin next kita bikin lagi bersama Pak Ismail karena kita sudah jam. Nah ini masuk lagi suaranya. Apa ini? Masuk lagi suaranya. Sinyal apa ini? Ini hidup kan? Hidup. Halo. Ya ini hidup. Mic-nya jangan dipencet Pak, mic-nya. Mic-nya jangan dipencet Pak, mic-nya. Padahal nggak ada saya ganggu Pak. Nggak ada saya ganggu, dia ketutup sendiri nggak. Nah ya, itu Bapak, maksud saya. Mungkin Bapak sambil dipegang goyang-goyang gitu jadi kepencet. Sambil dipegang goyang-goyang gitu jadi kepencet. Oke lah ya, saya teruskan sedikit lagi Pak ya. Ya, silakan, teruskan silakan, ya, Pak. sedikit lagi. Ya, silakan Pak. Nah, artinya memang kita harus apresiasi lah. Jangan kita selalu menentang karena gini,
ketika kita menentang bahwa Isa Al-Masih itu bukan menceritakan tentang Yesus, ngapain lagi kita debat-debat mereka gitu? Alasan mereka kalau gitu nggak apa gitu. Jadi memang pada umumnya ini sama dengan yang dibilang Pak KC sebenarnya lain termasuk pelajaran. Jadi kalau nggak mereka bikin berbeda, ya siapa mau ngikut gitu. Nah, dua, memang ada pemaksaan keinginan mereka gitu. Udah tahu mereka itu yang datang belakangan, tapi mereka justru berani mempleset kelahiran Yesus itu, termasuknya. Karena di Al-Quran ada dikatakan juga bahwa Yesus itu mati, lahir, mati, disalibkan. Mereka bilang yang disalibkan itu diserupakan. Nah, jadi artinya mereka ini tidak berani mengaku secara jujur. Nah, padahal mereka ini datang belakangan mengatakan ajaran mereka itu yang benar, yang asli, yang kita punya ini udah banyak di bohongnya gitu. Mana mungkin secara logika, Pak, ya, mana mungkin yang datang belakangan itu lebih murni daripada yang datang terdahulu. Nah, sedangkan yang datang terdahulu ini punya kronologis, punya sejarah, punya saksi. Bukan sembarangan Yesus mati di kayu salib, bukan tidak ada menyaksikan. Tapi mereka ini dilakukan. Nah, itu yang memang berbeda selalu apa. Nah, ada saja apa inilah supaya membuat bahwa ini yang selalu, dan memang maaf ajaran Islam ini juga ada ajaran-ajaran pemaksaan. Itulah mereka ini sebenarnya besar itu karena ada pemaksaan, ada orang, termasuklah kalau dikatakan kan kalau udah sempat Islam lah dulu. Ini sebenarnya bisa besar Islam ini karena peperangan ini, termasuk zaman-zaman sekarang juga ini diterapkan ini. Kalau nggak mau ngikut mereka, ada lagi gini, kalau keluarganya saja yang meninggalkan, tadinya dia Islam ini ya, Islam hebat ini, Islam betul. Tapi ketika salah satu nanti keluarga atau anaknya udah pergi, dia itu nggak mengakui lagi bahwa ini Islam. Maaf kalau mungkin kita dengar ya seringnya ada masuk itu kayak Sahrul, kayak Aditya yang merasa selalu dia lebih benar Islamnya. Asal Islam dia udah murtad lah istilahnya, saya murtad. Nah, nggak cocok. Murtad itu meninggalkan kebenaran. Kalau ini kan masuk kepada benaran. Nah, jadi adalah yang Islam dia tanya murtad. Padahal ini sebenarnya Islam yang tapi ketika dia keluar dari Islam, kayak Sarul Aditya, kayak siapa lagi itu Pak Cabe, selalu ingin menguji keislamannya. Bahkan dikatakan, oh berarti Anda nggak Islam. Sampai orang tuanya pun dibilang, karena dibiarkan orang tuanya dia pindah, bahkan dibilangnya pula orang tuanya nggak Islam. Nah, padahal jujur, bukannya Islam abal-abal, ya kan? Termasuk model Saifuddin apa. Nah, itulah makanya saya bilang. Jadi memang sementara kita bolehlah terima bahwa Isa Al-Masih itu apa. Cuman kita bilang memang cerita Isa Al-Masih di Al-Quran berbeda dengan Yesus yang di Alkitab. Nah, itu aja perbedaan. Tapi cerita Isa Al-Masih kan di Al-Quran juga ada. Dialah hakim di dunia dan akhirat. Dialah jalan keselamatan, Sirotol Mustaqim. Kan gitu, ada di mereka. Tapi mereka ini malu Pak ya. Malu meninggalkan ajarannya. Itulah aku bilang tadi,
mereka ini kan besar karena kebencian. Nah, malu sehingga mereka untung Pak Ismail kayak yang lain-lain ini sebenarnya pas dibilang Pak Kaci itu salam sadar. Nah, kalau mereka sadar, jujur, pasti ketika dia belajar Quran, belajar orang yang kapal Quran dan hadis pasti meninggalkan ajarannya. Ya karena di sana juga banyak bertentangan, banyak ajaran-ajaran sesat. Kalau jujur, nah, tapi mereka ini kebencian sehingga malu meninggalkannya. Nah, makanya justru orang yang meninggalkannya diserang hal darah seperti kasus-kasus ini. Nah itu mungkin tanggapan. Ada juga dari kawan memang mengatakan bahwa itu pada dasarnya sama. Memang kita harus terima itu. Oh Pak ya, makasih Pak ya, udah izin nih. Kadang pengen masuk apa. Baik, terima kasih Pak Bonar. Malam, Pak Bonar Siregar. Ya. Selamat malam. Malam Pak ya. Ya. Salam Pak Ismail. Ya. Saya percaya Bapak udah tua begini juga semangatnya berapi-api. Ya. Puji Tuhan. Ya. Oke. Baik. Terima kasih buat Pak Bonar. Oke, karena kita sudah 2,5 jam, akhirnya kita di penghujung acara. Terima kasih Pak Ismail. Pak Ismail ini luar biasa ya. Semoga yang pasti puji Tuhan Bapak semakin diberkati, semakin sehat lah. Intinya kesehatan. Biar bisa menginjil, melayani Tuhan lagi dimanapun berada. Saya juga senang ketika kenal bersama Pak Ismail bisa berani untuk membagikan ini. Ini kan makanya tadi temanya kok ini banyak orang bilang kok ini ya tergantung ilmunya. Ibaratnya kalau dulu ilmunya levelnya lah ibaratnya gitu. Kalau Pak Ismail berani dengan judul itu ya monggo gitu kan. Kalau saya ya saya nggak ke situ ya saya nggak berani gitu kan. Ini ya jadi kalau mau belajar ya tanya yang ahlinya itu, dimentorin sama Pak Ismail nanti kenapa bisa Ismail begini-begini dan sebagainya gitu ya. Nanti monggo kita buka lagi untuk sharing minggu depan atau next selanjutnya Pak Ismail ya. Mungkin Pak Ismail bisa memberikan closing statement pada malam hari ini sebelum kita tutup doa penutup. Silakan Pak. Terima kasih kepada semua sahabat Gereja YouTube dan semua pemirsa yang berbahagia, baik di Indonesia maupun yang di luar negeri. Salam sadar dan salam semangat berjuang untuk Tuhan. Closing statement saya, mari tetap beritakan Injil dimanapun dan kapanpun dalam keadaan suka maupun tidak suka. Demikianlah firman Tuhan mengingatkan kita, dan gunakan seluruh talenta dan kemampuan kita yang maksimal di waktu saat yang sudah mendekat, khususnya bagi kita yang di Indonesia. Jangan menunda dan jangan membiarkan penundaan itu terjadi lagi. Mari kita bergerak dan tetap berada di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, betul-betul terarah, terfokus kepada Tuhan, dan siap meninggalkan seluruh percintaan dunia dan mengarahkan hidup kita untuk hari kemudian dan mempersiapkan hidup kita layak dan memperkenankan hati Tuhan, sehingga tumbuh kita dapat diposisikan seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menghadapi hari yang tidak terduga, saat yang tidak terduga, yang sedang Tuhan percepat. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan gambaran 2000 tahun yang lalu? Dia mengatakan, kalau aku tidak mempersingkat masanya, tidak ada orang pun, sekalipun orang pilihan, bisa mencapai
sesuai sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, mari sing-singkan lengan baju, kita bergerak dengan sungguh. Berikan waktu dan hidup kita, investasikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya ketika hati kita bulat dan sungguh-sungguh ingin mengerjakan, di mana ada kemauan, Tuhan pasti buka jalan. Mari kita meratap. Mari kita meratap bukan untuk hidup kita di dunia, tapi untuk apa yang Tuhan sediakan di hari kemudian, yaitu di hari kekekalan. Itulah ratapan kita yang sesungguhnya. Bukan lagi soal makan dan minum, tapi soal bagaimana kita bisa menyenangkan hati. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sahabatku yang ada di sini, yang juga sudah hadir, maupun yang sudah meninggalkan karena satu dan lain hal, dan seluruh pemirsa gereja YouTube yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, maupun rekan sahabat gereja YouTube yang selalu mungkin mau hadir dengan satu dan lain hal, oleh karena masih mencari satu keyakinan yang benar. Teruslah berjuang mencari jalan yang lurus. Allah yang saudara dan saya sembah sebagaimana dalam Al-Quran, Tuhan kamu dan Tuhanku adalah satu. Itu yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad. Peganglah itu, berjalanlah dalam jalan kebenaran, Anda akan menemukan. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan mata namun bisa melihat, dan menciptakan telinga kita dan dia mampu mendengar. Jeritan hati kita yang sesungguhnya. Saya percaya ketika itu ada pada saudara, maka Allah akan memanggil saudara. Karena Tuhan tidak menghendaki, Allah berkata, aku tidak menginginkan satu orang pun binasa. Aku memanggil kamu balik. Baliklah kepada Allah. Terimalah uluran tangan. Maka Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk menemukan dirinya. Nah, itulah janji Tuhan. Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Tuhan memberkati, dan kiranya gereja YouTube ini boleh menjadi alat bagi Tuhan menyatakan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Ya, saya kembalikan kepada Amin. Baik, terima kasih Pak Ismail yang sudah mau membagikan kesaksiannya dan terus mengedukasi saya. Pak Siregar kayaknya mic-nya harus dimatiin dulu deh. Iya. Oke, karena feedback sekali Pak. Oke, mungkin dua penutup kita berikan juga kepada Pak Ismail ya. Doa penutup pada malam hari ini, dan juga kita doakan juga Pak penonton-penonton yang suka dan nggak suka gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak memperhatikan ya gitu. Cuma puji Tuhan mereka nonton ya, saya percaya mereka juga ingin tahu gitu kan, ingin belajar gitu untuk bagaimana sih sosok Yesus Kristus dan sebagainya itu ya kan. Baik, silakan Pak Ismail. Pak Ismail, ya. Tambahan doakan mereka yang ada di kolom chat, doakan, karena menurut saya apa yang dikabarkan Pak Ismail ini luar biasa, karena kita diminta untuk menguji. Sekali lagi, nggak usah jelimet-jelimet, menguji. Ya, bukan kita mau bikin perbandingan, tapi ujilah kebenaran itu. Pak Ismail luar biasa sebenarnya. Jadi Pak Ismail tolong doakan supaya orang-orang ini diberikan hikmat untuk dibukakan mata hatinya, agar supaya apa yang dijelaskan Pak Ismail hari ini untuk menguji kebenaran itu. Ya Pak Ismail, kita bantu dalam doa.
Ya. Silakan, Pak. Sudah kita berdoa, Pak Leo. Ya, silakan. Terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Bapa kekekalan. Bapa di sorga di dalam Tuhanku Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu yang hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh keberadaan mereka, pelayanan, kesehatan, keluarga mereka. Khususnya Pak Leo sebagai pimpinan gereja YouTube dengan seluruh tim yang menyertai. Tuhan, kiranya Engkau sungguh-sungguh berkenan memakai mereka menjadi alat-Mu yang efektif, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Hamba berdoa Bapa, kasihani kami, biarlah kami boleh sungguh memperkenan Engkau, bukan saja sekedar dari hari ke hari, namun dari detik ke detik Bapa. Kami sungguh Bapa, masalah kami hanya satu, memperkenankan hati. Itulah contoh yang Yesus nyatakan. Oleh karena itulah suara sorga mengatakan, inilah anakku yang berkenan. Dialah yang menjadi acuan, role model kami Bapak. Tak ada yang lain. Terima kasih Bapak, Kau menyatakan dari berbagai hal. Hamba berdoa bagi mereka Bapak yang mendengar dan mungkin ada banyak pertimbangan dalam hati mereka. Bapak mau berdoa, Engkau berkenan menjamah hati mereka. Karena itulah keinginan-Mu sendiri Bapak. Engkau tidak menginginkan seorang fasik binasa. Bapak pakai mulut lidah bibir kami. Bahkan seluruh keberadaan perilaku keseharian kami. Sehingga apa yang nampak dalam kehidupan keseharian kami sungguh mencerminkan kehadiran-Mu nyata. Ampuni kekurangan, kelemahan, dan kebelum sempurnaan kami. Kami menyerahkan pada Roh Kudus yang kami percayai, yang Kau telah persiapkan menjadi penolong, penghibur, penuntun, pengingat, pengajar kami. Memberkati Bapa, tiap-tiap pribadi yang mendengar, dan mereka yang sedang bergumul, Engkau beri kekuatan untuk dapat memiliki pilihan yang tepat. Sesungguhnya kami mengaku dan Tuhan kami mengakui setiap orang yang dapat berseru itu karena kami hanya mampu berkata-kata bersaksi sesuai dengan kehendak. Beritakan Injil, saksikan. Selanjutnya hamba menyerahkan mereka buat yang Kau memberkati. Engkau jamah Bapa di mana saja mereka berada. Saat-Mu sudah tiba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memimpin acara-acara selanjutnya daripada gereja ini. Maka seluruh kawan-kawan kami yang ada di mana saja dan tak lupa Bapak, sahabat kami, Pak Muhammad Haji, keluarga. Engkau juga akan memberkati dan memberikan pernyataan-Mu yang luar biasa. Jika lewat kisah beliau, Indonesia melihat. Terima kasih Bapak. Bentar kami akan kembali ke tempat kami beristirahat di rumah kami masing-masing. Kami serahkan seluruh keberadaan kami. Itu pula esok hari kami serahkan. Penyertaan-Mu tolong akan hadir di tengah-tengah melewati
kami boleh bangun dengan tubuh yang bergairah kembali untuk hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat anugerah, rahmat kasih setiamu, pimpinan dan tuntunan rohmu yang menyertai kami. Mulai hari ini kekal sampai Engkau datang kembali ya Tuhan Raja kami, Yesus Kristus, Allah. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. 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 Salam hormat. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih buat Pak Ismail. Baik, terima kasih buat Pak Ismail. Ya, Pak Bonar juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ismail. Kiranya berkat dan karunia Roh Kudus menyertai Bapak, keluarga, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Bung Bray, sehat selalu Bung Bray. Sehat selalu. Bung Leo, sehat selalu. Tetap melayani. Tetap melayani. Damai Kristus besertamu, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ismail, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan memberkati ya. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih buat udah stay di sini. Puji Tuhan kita diberkati dengan kesaksian Pak Ismail bagaimana dia tadi menerima Tuhan Yesus dan akhirnya melayani Tuhan. Yang rindu untuk memberkati beliau ada di deskripsi nomor rekeningnya. Yang rindu untuk menabur untuk penginjilannya, monggo silakan ya. Biarlah terus nama Tuhan dipermuliakan. Khususnya Pak Ismail ini luar biasa ini pembahasannya ini. Saya nangkep tadi seperti dikirimkan lagi Pak KC yang baru gitu kan. Walaupun Pak lebih senior, saya lihat Pak Ismail ini gitu yang luar, sampai sekarang dia jadinya jadi pendeta ya. Kalau Pak KC kan itu evangelis ini ya. Tapi sama aja, puji Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan gitu. Itu aja teman-teman, jangan lupa besok kita ada 2 pagi, jam 6 pagi, dan juga besok malam ada jam 8 malam 2 gereja YouTube bersama 1 jam. Itu aja teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.